Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Kali ini dalam segmen ngobrolin karir, episode 6 ya. Kita langsung aja ya. Jadi gini, di kantor itu pasti kita menemukan challenges atau masalah gitu kan. Pasti itu dan tugas kita lah untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Ada banyak cara untuk problem solving. Dan di episode ini, gue ingin memperkenalkan sebuah piramid yang bisa ngebantu kita dalam problem solving. Piramid ini cukup efektif sih, dan kalau misalkan teman-teman kerja di perusahaan yang udah ISO certified ya, ISO 45001 atau ISO 14001 atau even ISO 9001, teman-teman akan familiar dengan piramid ini. Piramid ini namanya adalah control hierarchy atau hierarchy of control. Nah, teman-teman lihat dari atas ke bawah itu yang paling atas itu least effective dan paling bawah itu very effective, paling efektif. Nah, jadi gini, jadi kalau teman-teman menemukan masalah di kantor atau teman-teman menemukan challenges atau problem gitu ya, apapun itu, yang pertama kita harus pikirin adalah bagaimana kita mengeliminasi problem itu. Oke. Kalau misalnya di ISO 45 mungkin ngomongnya hazard gitu ya. Bagaimana kita menghilangkan bahaya itu. Kenapa? Karena menghilangkan bahaya itu adalah paling efektif gitu kan. Paling bagus. Jika misalkan bahaya itu tidak bisa eliminate, maka coba disubstitusi dengan yang lain gitu. Nah, substitusi ini kurang efektif dibandingkan eliminate, tapi masih sangat-sangat efektif gitu ya. Nah, jika tidak bisa disubstitute, maka naik lagi ke atas. Bisa nggak kita melakukan engineering control di situ? Jika tidak bisa lagi, kita melakukan administrative control, dan terakhir dalam konteks problem solving pada umumnya awareness. Tapi kalau misalkan dalam ISO 45 atau ISO 9000 gitu ya, teman-teman akan lihat yang puncak piramid itu memakai PPE, personal protective equipment. Contoh aja langsung, contohnya gini, katakanlah sebuah kebun binatang ingin mendatangkan seekor singa, mempertunjukkan seekor singa gitu kan. Tapi kan singa kan sangat bahaya kan, karena bisa makan orang. Jadi pertanyaan pertama, bisa nggak kita eliminate singanya? Jawabannya tidak bisa, karena justru singalah yang menjadi atraksinya. Kemudian ke atas, bisa nggak singanya kita substitusi? Ya nggak bisa, singa itu tidak bisa kita substitusi dengan boneka singa gitu kan. Oke, kalau misalkan nggak bisa eliminate, nggak bisa substitute, bisa nggak kita melakukan engineering control terhadap singa ini? Ternyata bisa. Nah, yang namanya engineering control itu adalah sebuah rekayasa dari kita, sebuah engineering dari kita, di mana kita bisa mengontrol bahaya itu, atau di mana kita bisa mengontrol masalah itu. Caranya gimana? Kita bisa mengontrol, kita bisa melakukan rekayasa dengan bikin kandang gitu. Kebayang ya teman-teman ya? Gitu. Nah, kemudian bayangin, katakanlah kita nggak mau, udah nggak usah ada kandang, cukup administratif control aja. Contohnya administratif control adalah cukup ditulisin aja, awas singa galak gitu. Wah, itu bahaya, orang bisa mati kan, karena kok nggak dikandangin, cuman ditulis awas singa gitu. Terakhir adalah PPE atau personal protective equipment atau bahkan awareness. Nah, itu paling nggak efektif lah. Masa lu ngadapin singa tapi pakai helm dan pakai baju pelindung, nggak akan selamat, ngerti ya? Gitu. Contoh lain yang kita bisa lihat sehari-hari dalam kehidupan kita, gini, contoh elimination ya. Jadi waktu dulu itu gue menghabiskan waktu 8 jam bikin report untuk banyak stakeholder, performance management report gitu ya, semacam itu. Gue ngabisin waktu 8 jam itu satu hari penuh tuh. Tiap Jumat dari jam 8 sampai jam 5 gue bikin itu aja. Jumat jam 3 sore baru gue kirim ke manajemen, ke semua orang. Ke banyak orang, sorry. Nah, suatu hari gue sakit tipes 2 minggu. Dan lo tau apa yang terjadi? Gak ada yang nagih reportnya. Ternyata report yang selama ini gue bikin itu adalah nice to have, bukan must have dalam pekerjaan stakeholder gue. Setelah gue sembuh, gue kan menyadari hal itu. Akhirnya gue bilang, kalau kalian nggak baca atau kalian nggak butuh report ini, mendingan kita eliminate aja gitu. Oh iya Dit, nggak usah Dit, nggak apa-apa. Gue bisa ternyata pakai yang lain. Gitu. Ya udah, ngerti ya, seperti itu gitu. Jadi setiap kali ada masalah di kantor, katakanlah, Dit, lu harus melakukan ini gitu.
hal pertama yang gue akan tanya adalah, do we really have to do it? Bisa nggak kita nggak ngelakuin ini aja? Ditanya baik-baik dan let's think about it gitu. Seriously, let's think about it. Kalau misalnya kita berhenti melakukan ini, apakah ada KPI klien yang marah-marah? Apakah akan ada klien yang marah-marah? Enggak. Oke, jika tidak, oke. Pertanyaan berikutnya, apakah ada KPI internal kita yang akan kena? Ada, oke, berarti nggak bisa dieliminate gitu. Tapi kalau misalnya customer nggak marah, pekerjaan ini sebenarnya nggak ngaruh ke KPI, ya udah nggak usah dikerjain. Ngerti ya? Karena berarti itu bukan must have, gitu. Bukan must do gitu, cuma nice to do aja. Kalau misalnya substitusi, yang gue pernah kejadian adalah gini, gue bikin report gitu kan buat sales, dan report itu mingguan dan itu ada item, ada topik ABC gitu. Tiba-tiba operation datang, Dit, gue minta report dong buat performance gue. Butuhnya apa? Gue butuhnya BCD. Nah, gue bisa ngeliat tuh, ke sales gue ngasih ABC, ke operation gue ngasih BCD gitu kan. Gue bilang aja, look, daripada gue bikin 2 report, mau nggak gue punya report nih buat sales, lu gue ikutin ke dalam report itu, terus gue tambahin D. Jadi lu nggak perlu ngeliat A-nya, jadi lu cuma ngeliat BCD-nya aja. Oh, oke, nggak apa-apa. Nah itu substitusi tuh. Jadi gue ngekill workload dengan satu hal aja, dengan tweaking sedikit gitu di situ. Contoh engineering control di kantor tuh typically gini, either lu menstandarisasi proses lo, atau lu mensimplify proses lo, atau lu mau automate proses lo. Katakanlah lu harus mindahin data dari satu Excel ke Excel lain gitu kan, terus, dan itu ratusan line gitu. Capek nih gitu kan. Ya udah lu automate aja, lu pakai makro kayak segala macam. Nah itu salah satu bentuk engineering control. Kalau misalkan contoh standardize gini, mungkin lebih relevan kalau misalkan lu adalah orang yang kerja di customer service dan terima orderan gitu. Yang sering terjadi adalah ada customer yang ngirim orderan pakai fax, ada yang pakai telepon, ada yang pakai email gitu kan. Nah solusinya adalah lu menstandarisasi semuanya. Misalkan ada customer nelfon, Mas, saya mau order gini-gini. Mas, sekarang kita udah nggak pakai telepon lagi, kita udah ada website, tolong pergi ke websitenya, isi form di sana, nanti kita langsung layani ordernya. Seperti itu. Itu salah satu bentuk standarisasi. Gitu. Oke. Contoh standarisasi yang lain adalah gini, kalau misalnya lu dagang online, pakai WhatsApp gitu ya. Terus udah gitu suka ada informasi yang hilang gitu. Akhirnya setiap kali ada order masuk, Mas saya mau beli ini 2 kilo apa gimana gitu. Lu akan reply dengan, terima kasih Mas, tolong isi template ini dulu. Nah template di WhatsApp itu ada nama, alamat, order gitu. Kebayang ya maksudnya. Contoh engineering control yang simplification gini. Misalkan tim lu harus ngelakuin proses A, B, C, D, E gitu. Lu amatin aja proses itu dan lu bilang, bisa nggak B sama D kita nggak perlu lakuin. Jadi kita dari A, C, E aja langsung gitu. Itu adalah salah satu bentuk simplification. Nggak semua bisa kayak gitu, tapi bisa dicoba. Okay. Administrative control dalam konteks problem solving di kantor itu bentuknya ya ini IOP gitu. Misalkan, wah ini kerjaannya kok salah-salah terus gitu ya. Misalkan si A, si B, si C gitu, lu punya anak buah A, B, C. Si A kerjanya bener terus, si B kerjaannya nggak bener, si C juga sering salah gitu. Jadi nggak standar gitu, hasil dari 3 orang ini nggak standar. Yang lu ingin lakukan untuk mereduce masalah atau mereduce service failure, yang lu ingin lakukan adalah lu bikin satu IOP, jadi A melakukan pekerjaannya sesuai IOP itu, B juga melakukan IOP yang sama, dan C juga memakai IOP yang sama. Jadinya 3-3-nya sama. Nah itu bisa banget mereduce masalah. Bisa banget mereduce jumlah produk gagal. Katakanlah misalkan lu buka usaha gitu kan. Buka martabak gitu. Si A martabaknya udah bener, tapi si C kalau misalkan masak dia pasti martabaknya lebar lah apa gimana. Si C selalu kebanyakan bumbu gitu. Itu kan nggak standar ya. Jadi salah satu untuk menstandarisasi itu ya lu bikin IOP atau working instruction gitu.
Ini ya, pokoknya martabaknya harus kayak gini, harus kayak gini, harus 200 gram, garamnya harus gini, 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 gini. Jadinya standar. 3 orang akan menghasilkan martabak yang sama. Oke. Terakhir adalah kalau misalnya di ISO itu sebenarnya PPE, tapi kalau misalnya di problem solving di kantor itu jadi awareness. Gimana caranya supaya kita nggak salah ngerjain ini? Ya lu aware aja. Ya lu jangan lupa, ya lu inget-inget aja. Itu paling lemah tuh. Daripada kita salah-salah terus, mendingan bikin IOP langsung lebih langsung lebih efektif gitu. Bayang ya, lu pasti punyalah teman di kantor yang ajarin gua ini dong, tek tek tek, udah besoknya ajarin lagi dong ini gini gini, 3 kali ajarin lagi nih gini gini gini, kan capek ya kalau kayak gitu. Nah, lu bikin IOP, lu kasih ke dia, pokoknya ini ya, ini ini prosedurnya, lu ikutin ini. Sering tuh kayak gitu. Oke, semoga control hierarchy ini ngebantu lo dalam problem solving di kantor. Nanti insya Allah kita akan bahas metode-metode problem solving yang lain. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Kalau lu suka sama videonya atau menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share juga ke teman-teman lain. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notification. Kalau lu punya topik yang ingin gue bahas, tolong tulis aja di kolom komen. Biasanya gue ngebahas tentang KPR, kepemilikan rumah perdana, bangun rumah, dan tips bangun karir bagi teman-teman yang baru lulus kuliah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.